Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata asesmen SD paket A. Asesmen secara umum, asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan asesmen diagnostik mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jenis asesmen diagnostik: 1. Asesmen diagnostik non-kognitif. 2. Asesmen diagnostik kognitif. Tujuan asesmen non-kognitif: 1. Psikologi dan sosial emosi. 2. Aktivitas belajar di rumah. 3. Kondisi keluarga dan pergaulan siswa. 4. Gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Tahapan asesmen diagnostik non-kognitif: persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Contoh kegiatan persiapan: 1. Alat bantu gambar yang mewakili emosi pertanyaan panduan meliputi apa yang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Daftar pertanyaan aktivitas pertanyaan kunci meliputi apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah, apa harapanmu. Contoh pelaksanaan asesmen non-kognitif: dengan meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah dan menjelaskan aktivitasnya seperti bercerita, menulis, dan menggambar. Contoh tindak lanjut: 1. Identifikasi dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. 2. Menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua jika diperlukan. 3. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Asesmen diagnostik kognitif. Tujuan asesmen kognitif: mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetisi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetisinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik kognitif berkala: awal pembelajaran, akhir pembelajaran, dan waktu lain. Formatif dan sumatif. Perlu diingat, guru melaksanakan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan mengejar target kurikulum. Tahapan asesmen diagnostik kognitif: persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan: 1. Buat jadwal pelaksanaan asesmen. 2. Identifikasi materi asesmen. 3. Susun pertanyaan sederhana meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di atasnya. Contoh tindak lanjut: 1. Mengolah hasil asesmen. 2. Membagi
siswa menjadi 3 kelompok yang terdiri dari nilai rata-rata kelas, nilai di bawah rata-rata, nilai di atas rata-rata. Lakukan penilaian pembelajaran. Ulangi proses diagnostik ini dengan melakukan formatif dengan bentuk yang bervariasi. Hasil diagnostik, guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua di kelas. Dengan demikian, asesmen diagnostik sangat penting sebelum mengikuti pembelajaran sehingga akan diketahui kemampuan siswa dalam sebuah mata pelajaran. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.